pesan atau didapat dari hasil identifikasi dan potensi kreativitas anak. Jadi anak ini adalah anak yang bukan termasuk cerdas istimewa, tetapi masuk ke dalam bakat istimewa, yang mana bakatnya adalah melukis. Hal ini selaras dengan hasil kecerdasan majemuknya, yaitu kecerdasan visual spasial. Anak sangat suka melukis. Hal ini terlihat ketika waktu luang di rumah dia menghabiskan waktunya dengan melukis. Pres atau bagaimana faktor internal dan eksternal dalam mendukung kreativitas anak. Dari faktor internal, anak mengikuti les melukis. Anak sering mengeksplor atau mencoba hal baru tentang media melukis, seperti melukis di atas kain menggunakan cat akrilik dan melukis di dinding sekolah. Faktor eksternal, orang tua memfasilitasi peralatan dan media untuk anak. Orang tua juga mendukung anak mengenai kegiatan melukis melalui dukungan sosial emosi. Guru BK yang mengetahui potensi anak mengikutkan anak ke dalam lomba melukis sebagai perwakilan dari sekolah. Selanjutnya ada proses yang mana anak mengutarakan ide produk yang ingin dia buat berhubungan dengan seni lukis, salah satunya produk buku mewarnai. Namun setelah asesor mendiskusikan mengenai jumlah halaman buku, anak merasa sedikit keberatan dan merasa bingung dan tidak mampu untuk menggambar pola sebanyak itu untuk dijadikan buku mewarnai karena takut mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah. Sehingga anak memberikan opsi lain, yaitu melukis dengan media tote bag atau gelas dan piring, dan opsi kedua yaitu membuat suatu lukisan dan dijadikan template untuk dicetak sebagai mainan puzzle. Setelah diskusi dan pemikiran panjang, ternyata anak lebih memilih opsi kedua, yaitu melukis template untuk dijadikan mainan puzzle. Oke, selanjutnya masuk ke dalam produk. Untuk nama produknya sendiri itu puzzle jigsaw keindahan pasar terapung Banjarmasin. Sesuai namanya, bentuk produknya sendiri itu berupa mainan puzzle jigsaw yang berjumlah kurang lebih 120 pieces. Dan untuk masalah originalitas produk sendiri, tentunya ini merupakan produk originalitas dari anak karena desain ataupun gambar yang digunakan dalam membuat puzzle ini itu merupakan hasil karya anak, yang mana tentunya kalau ini merupakan gambar asli dari buatan anak, maka itu merupakan jelas originalitas karya dari si anak ini sendiri. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan produk yang diciptakan oleh anak ini sendiri. Untuk kelebihannya ini, puzzle ini bisa dimainkan oleh semua kalangan umur. Setelah itu bisa mudah dibawa kemana saja karena ukurannya yang relatif kecil, dan juga bisa dimainkan ketika waktu luang, yang mana seperti yang dikatakan tadi, ini bisa dimainkan oleh semua kalangan umur karena jumlah kepingan puzzle-nya ini kurang lebih 125 pieces, yang mana ini bisa dimainkan oleh dari anak-anak sampai pun orang dewasa. Sedangkan untuk kekurangan produk sendiri itu, pertama, produknya terbatas karena untuk sementara hanya ada 3 buah puzzle yang kami pesan dengan desain yang telah anak buat. Yang kedua, ada harga yang relatif mahal untuk 1 buah ukuran puzzle dengan ukuran kecil. Dan yang ketiga, mudah patah karena dari bahannya sendiri itu dari bahan serpihan kayu seperti itu. Ya, tambahan informasi juga kalau anak ini itu hanya menciptakan gambar atau template untuk dicetak sebagai puzzle. Sedangkan untuk proses pembuatan puzzle-nya sendiri itu kami melakukan pemesanan ke suatu toko di satu online shop begitu.